Ya, Bapak Ibu, dalam memasuki 20 tahun saya melayani sebagai pendeta, di masa-masa inilah baru saya mulai, sebenarnya sejak 27 tahun yang lalu ya, kira-kira sejak saya mulai belajar teologi ya, saya mulai memikirkan. Tapi secara khusus untuk masuk dalam pengembalaan, saya mulai banyak berpikir keras tentang bagaimana kehidupan kekristenan, dan saya menemukan bahwa masih banyak umat Kristen yang tidak memiliki fondasi iman yang kuat. Termasuk juga banyak pendeta. Ya, contoh cukup banyak kan, cukup banyak pendeta juga yang akhirnya pindah agama. Yang kedua, masih banyak juga umat Kristen yang kurang menghargai pengorbanan Tuhan. Di dunia ini yang percaya bahwa Tuhan rela menjadi manusia, mati untuk menanggung hukuman dosa manusia, kan cuma umat Kristen. Tapi masih banyak kan umat Kristen yang hidup dalam dosa. Saya kira tidak ada ungkapan lain daripada ya kita, apakah tidak mengerti? Saya kira mungkin mengerti setiap minggu kita ke gereja. Jadi cukup banyak umat Kristen yang, jangan bilang tidak ya, pasti banyak juga yang setia. Banyak yang kurang menghargai pengorbanan Tuhan. Yang ketiga, banyak juga umat Kristen yang termasuk para pemimpin gereja yang tidak taat kepada doa dan perintah Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus supaya kita bersatu, malah banyak ribut antara pendeta satu dengan pendeta yang lain, gereja satu dengan gereja yang lain. Itu berarti kan tidak mentaati doa Tuhan Yesus. Nah, kalau doa Tuhan saja kita tidak hargai, siapa lagi? Kata John F. Kennedy, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan itu yang terjadi, sehingga akhir-akhir ini akhirnya saya membuat sebuah, akhirnya fokus untuk berkhotbah dengan tema besar, bagaimana kita membangun kehidupan Kristen yang kuat, kokoh, dan benar. Ya, membangun bangunan iman Kristen yang kuat, kokoh, dan benar. Dan di setiap gereja-gereja yang saat ini saya diundang, saya selalu kasih fotokopi ini, nggak bisa cetak, kalau cetak mahal. Jadi setiap jemaat ya maksimal 100 sih. Jadi kalau jemaat yang 1.500 saya bilang fotokopi sendiri. Jadi saya bawa 100 kopian aja ya, nggak miskin juga lah bawa begini. Dan saya ajak mereka untuk paling tidak di tengah-tengah keluarga dibacakan sama seperti tadi kita bacakan, ada kabar baik segala macam dan keyakinan iman. Dan tadi waktu saya pagi kelihatan aman-aman saja. Dan tadi jemaat yang sebenarnya jemaat yang tadi saya melayani itu jemaat-jemaat yang setia, yang siap untuk menginjil gitu. Orang-orang yang ya jemaatnya nggak banyak, 50-an, tapi mereka setia untuk mau melayani. Dan saya percaya ini kalau dibagikan pada mereka akan pergi untuk memberitakan Injil. Ada banyak mahasiswa-mahasiswa akademi kelautan yang mereka diutus di berbagai negara dan mereka senang dengan itu. Sesudah itu ya. Tapi sebelum, waktu saya pas mau naik mimbar, tiba-tiba saya sakit perut banget dan keringat dingin. Jadi saya, padahal ruangan gedungnya AC, dingin. Saya keringat habis. Saya pegang kuat gitu. Kayaknya majelis-majelisnya udah lihat ini kenapa nih, apa AC kita. Mereka udah lihat AC, kayak semua kedinginan perasaannya. Jadi sampai akhir, sampai saya pikir udah terus sampai turun masih, dan sampai kan saya harus doa berkat juga, tetap masih gitu. Dan saya coba rebahan, gak hilang sampai biasa disediain makan sama gereja, dan saya juga nggak bisa makan, sampai mereka cari bubur, saya juga nggak bisa makan. Dan akhirnya tadi saya diantar sama 3 ibu-ibu majelis gereja langsung ke UGD. Aduh, saya pikir gimana ya, tapi ya saya ada paksa ya, sudah keringat dingin, saya mesti paksakan khotbahkan ini. Dan ya mungkin iblis tidak suka kali begitu, dan
Saya tadi pikir saya udah sempat WA Kartini, dia siap-siap deh Kartini saya. Bisa berdoa ada Marcel sama ada ipar saya, Stevi yang jaga, dan begitu saya kira wah udah mulai hilang. Dia bilang panggil dokter ya, kita langsung aja dari rumah sakit langsung ke sini. Dan nah ini juga yang akan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan dalam khotbah ini di mana-mana setiap gereja yang saya mulai khotbahkan ini, saya selalu mulai dengan fondasi. Nah, minggu kemarin, 2 minggu yang lalu saya kira kita sudah bicara tentang fondasi, tapi hari ini saya ingin melengkapinya dan saya namakan khotbah ini adalah 8 pilar yang kuat untuk fondasi bangunan iman kita. Tadi kita sudah baca, tapi saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara, seharusnya jemaat di Rumah Kasih ketika ditanya tentang pilar-pilar fondasi harusnya di luar kepala harus bisa jawab gitu kan. Jadi ini sementara masih bisa dibaca, tapi harusnya ketika orang tanya kita langsung bisa menjawab. Baik, Bapak Ibu Saudara, ada 2 ilustrasi yang saya ingin sampaikan sebelum kita mendengar khotbah ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita melakukan sebuah perjalanan dengan satu tujuan, lalu tiba-tiba di dalam perjalanan itu kita menemukan sebuah jembatan, dan itu satu-satunya jembatan yang harus kita lewati untuk menuju ke tempat itu. Tidak ada jembatan lain yang paling benar untuk menuju ke jembatan itu. Tetapi ketika kita sampai ke jembatan itu, kita melihat, loh kok jembatan ini kok seperti rusak. Lalu muncul dalam hati ada keraguan-raguan. Di bawah ya mungkin jurang kan, pasti kalau jembatan kan pasti di bawah jurang kan. Benar sih, tujuannya di sana. Tapi kalau kita lihat kondisi jembatan seperti ini, jangan-jangan saya ceplos masuk. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan perjalanan ini dan ketemu dengan jembatan seperti itu, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Fendi. Balik lagi. Jembatannya menurut kita ya, kayaknya rusak nih. Kita mati, boro-boro nyampe ke tujuan. Tapi kita lihatnya begitu. Atau mungkin kita, ya sudahlah, kan ini kan tujuannya, kita tumbukin aja batu di bawah, terus ya siapa tahu kan ya, turun lewat gitu. Kenapa murid-murid Yesus kok melihat begitu banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tapi kok orang seperti Petrus bisa menyangkal Yesus? Bahkan Thomas pun sudah lihat begitu banyak mujizat, tapi gak percaya loh. Kapan Thomas percaya? Thomas percaya ketika Yesus bangkit dan menunjukkan luka di dalam lambungnya dan di tangannya. Yudas lebih lagi, mata duitan, menjual Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus berpikir, waktu Yesus tanya kepada murid-murid, menurut kalian siapa aku ini? Oh, dia jawabnya tegas, Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya dia punya keyakinan bahwa ini Tuhan loh, Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Tapi kenyataannya dia menyangkal Yesus. Mindset orang Yahudi, termasuk murid-murid, mereka berpikir bahwa Mesias itulah Mesias yang gagah perkasa, yang bisa menghalau segala jenis pemberontakan menghadapi pemerintah Romawi, Yunani, dan berbagai-bagai pemerintahan yang terjadi. Tetapi di akhir-akhir hidup Yesus yang pernah menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, loh kok ditampar diam aja, diludahi diam aja, disuruh pikul salib ikut lagi. Ini Mesias macam apa? Dan akhirnya itu yang membuat Petrus akhirnya memutuskan bahwa kayaknya sih bukan Mesias kali ya.
Ini sama juga dengan jembatan rusak ini mah. Kalau Thomas mungkin dari pertama dia mulai berpikir begini, mujizat sih mujizat, tapi kan cuma anak tukang kayu. Ya, bapaknya waktu bawa, ya kalau dia tahu ceritanya begitu, bapaknya waktu bawa dia diserahkan juga bawanya bukan kambing domba, bawanya burung merpati. Orang miskin. Nah, seringkali dalam hidup ini kita melihat Yesusnya seperti apa. Satu ilustrasi lagi yang saya ingin sampaikan untuk kita bisa memahami ini tentang akrobat. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat akrobat ya. Dia bisa jalan di atas tali, bondar, mandi. Wah, hebat. Hebat luar biasa. Lalu dia bertanya lagi, Anda percaya saya bisa jalan lagi? Pasti bisa. Dia jalan. Dan dia bilang, baik. Sekarang terakhir kali saya akan jalan dan saya bisa lompat-lompat di atas ini. Saudara percaya? Percaya. Ayo, siapa di antara kalian mau ikut dengan saya? Yang tadi bilang, oh kamu hebat, kamu hebat. Tapi kenyataannya tidak ada yang mau. Benarkah kita percaya Yesus bisa menyembuhkan orang? Ya. Alkitab tidak mungkin salah. Benar. Percayakah kita bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kita percaya. Bangsa Israel itu di padang gurun 40 tahun mereka melihat mujizat setiap hari. Kami beberapa kali lewat padang gurun. Sampai saat ini nggak ada mall. Nggak ada kehidupan sampai saat ini, Bapak Ibu. Sejak ribuan tahun yang lalu sampai saat ini juga nggak ada kehidupan di sana. Setiap hari bangsa Israel makan hamburger. Ada roti mana, ada burung puyuh, ya tiap hari. Tiap hari mereka dilindungi, itu panas banget di padang gurun. Dilindungi dengan tiang awan di waktu siang. Malam hari kan nggak ada listrik, nggak ada PLN, dilindungi dengan apa? Tiang api. Mereka melewati danau, laut Tiberau, terbelah dua dan bisa melewati itu. Bukankah itu mujizat-mujizat yang terbesar? Tetapi ketika mereka lama menunggu Musa di padang gurun, di Gunung Sinai, mereka membuat patung untuk menyembah berhala. Padahal hukum pertama dari hukum Taurat apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung berupa apapun disembah. Dilakukan juga. Seringkali dalam hidup ini kita mungkin mengaku percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, tapi apakah benar kita sungguh-sungguh percaya? Dalam tema khotbah saya sore hari ini, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa fondasi iman kita pasti kuat dan kokoh. Saya ulangi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, fondasi iman kita pasti kuat dan kokoh. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya, sangat mungkin ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, berdoa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kok tidak ada jawabannya? Jangan-jangan Tuhannya sudah benar-benar mati. Sama seperti jembatan rusak yang seharusnya kita jadi takut untuk melewati. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, teman-teman yang juga mengikuti lewat live streaming, kalau kita mau memiliki fondasi bangunan iman yang kuat dan kokoh, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menemukan paling tidak ada 8 pilar yang kuat dan kokoh yang harus sungguh-sungguh dipahami, dihayati
bagi setiap umat Kristen. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, ya saya bicara tentang sungguh, kalau kita sungguh-sungguh mengerti, kita sungguh-sungguh percaya, dan kita sungguh-sungguh menghayati, iman kita pasti kuat dan kokoh. Bapak Ibu Saudara, saya memang membuat khotbah ini ke depan dan menjadi tema besar untuk apa? Pertama, untuk meyakinkan sebanyak-banyak umat Kristen untuk percaya. Jangan ragu sedikit pun. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, untuk juga mengingatkan atau mungkin menggugah. Saya tadi belum ketemu kata yang tepat apa ya? Menggugah atau hati orang Kristen untuk menghargai pengorbanan Tuhan. Berhentilah hidup dalam dosa. Hargailah pengorbanan Tuhan. Nah, kalau pengorbanan Tuhan saja kita tidak hargai, bagaimana kita selanjutnya mau mentaati firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, 8 pilar yang kuat dan kokoh ini seharusnya kita berpegang. Dan saya berdoa bahwa setiap umat Kristen, secara khusus Jemaat GB Rumah Kasih, harus sungguh-sungguh berpegang ini dengan sungguh-sungguh. Saya ngomong ini bukan karena tidak mengalami. Saudara tahu 20 tahun bagaimana perjalanan. Saya tidak harus bicara ini, tapi saya harus ngomong supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti. Tidak seharusnya saya ngomong, tapi saya harus ngomong supaya saudara dulu. Hampir setiap minggu saya gumuli doakan untuk kebutuhan kita setiap hari Minggu. Kalau saudara bisa lihat bagaimana sembahyang kita setiap minggu. Setiap minggu kita butuh 5,5 juta. Dan di atas tidak cukup. Tapi selalu ada. Dengan cara yang tidak kita pikirkan. Ya tidak seharusnya saya ngomongin, tapi supaya saudara tidak usah jadi apa namanya, istilahnya apa ya? Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan pelihara gereja ini. Memasuki 20 tahun bagaimana Tuhan pelihara setiap hari, setiap saat. Dan saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan itu yang membuat saya sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada dan hidup. Dan saya percaya bahwa ini juga harusnya kita yakini bagi setiap umat Kristen. Jadi pilar yang pertama yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, tanamkan dalam diri kita. Jangan pernah ragu sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya juga harus jujur katakan ini Bapak Ibu Saudara, saya bukan malaikat yang hadapin pergumulan dengan ketawa-ketawa mungkin. Saya juga bisa nangis. Bahkan saya mungkin tidak tunjukin juga ke istri saya, anak. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Terlalu banyak cara-cara Tuhan yang kadang-kadang saya tidak tahu. Dalam kebutuhan kita setiap minggu, kadang-kadang saya nawarin kaos saya, kadang-kadang tiba-tiba ada saja, dan setiap minggu hampir begitu. Nah sebab itu yang pertama, saudara jangan pernah ragu sedikit pun untuk percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang sudah rela mati bagi kita, tapi bangkit. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Nyanyian ini bukan sekedar keluar dari bibir mulut kalau saya secara pribadi, tapi saya lihat sendiri bagaimana campur tangan Tuhan. Ya memang Tuhan tidak menunjukkan tangannya seperti ini, tapi real. Wow. Jadi jangan pernah ragu, tanamkan dalam diri kita. Nampaknya seperti jalan rusak, nampaknya seperti jembatan rusak, tapi sesungguhnya tidak. Jangan lupakan kasih-Nya, jangan lupakan mujizat-mujizat yang Dia pernah lakukan dalam hidup kita. Hanya karena Tuhan izinkan pergumulan. Dulu waktu
waktu awal-awal saya mulai pelayanan, ya mungkin karena masih bayi juga, bayi rohani, minta cepat dapat. Tapi akhir-akhir ini Tuhan tuntun saya step demi step. Gak enak sebetulnya saya ngomongin, tapi saya mesti ngomong supaya Bapak Ibu Saudara bisa tahu. Katakanlah dalam 1 minggu kita perlu 5,5 juta kan? Minggu saldo cuma 100 ribuan. Kan gak mungkin mesti tunggu hari Minggu lagi kan? Tapi step. Dan selalu setiap minggu cukup aja. Itu yang saya bilang, saat ini cara Tuhan seperti itu. Dan sudah mau hari Minggu belum cukup kan gimana? Oh haleluya, pasti yang enggak juga, kita nggak tahu kan. Bahkan ya saya, aduh nggak apa-apa saya ngomong ini supaya pernah ya, sampai hari Minggu bilang Len, udah nanti aja ya. amplop nanti aja. Jadi saya isinya selesai pelayanan dari pagi sampai sore itu baru saya bisa isi. Tapi itu cara Tuhan. Dan saya bisa mengerti bahwa itu step-step yang bisa kita lewati. Jadi kalau misalnya dulu mungkin saudara minta sesuatu, terus tiba kok sekarang nggak begitu. Nah, sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Kan Tuhan bilang, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kan? Kan turut bekerja dalam setiap saat, setiap waktu. Jadi percayalah, sekalipun kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, jangan pernah ragu untuk percaya bahwa Yesus memang Tuhan. Lewatilah hari demi hari. Dan saya ngalami ini bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun saya jalani ini. Ya sudah, saya enjoy dengan ya jalanin aja. Dan real, Tuhan menunjukkan dirinya real. Saya nggak perlu ungkapin lagi, tapi ini ada yang nonton di YouTube streaming. Saya mau katakan bahwa kenapa kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Tuhan, karena Alkitab juga memberikan banyak bukti kan. Tuhan itu kan pencipta kan, dan firman Tuhan dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus itu pencipta. Kolose 1 ayat 16, Yesus itu pencipta segala sesuatu di sorga dan segala sesuatu di bumi. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Kalau Yesus hanya berkuasa di bumi, percuma juga buat kita percaya. Nanti meninggal kemana? Tapi karena dia berkuasa di sorga dan di bumi, itu yang Paulus katakan, kalau hidupku Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab itu dia berani berjanji, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara banyak yang dari latar belakang agama lain. Saya tantang, pernah nggak ada nabi-nabi yang berjanji begitu? Novi? Tidak ada. Kenapa? Kenapa Yesus berjanji? Karena dia Tuhan. Mana mungkin manusia bisa janji tempat di sorga? Wah semua, ya mohon maaf ya, semua nabi pun minta didoakan supaya mudah-mudahan selamat ke sorga loh. Tapi kita dibukakan Tuhan untuk mengerti bahwa Yesus itu Tuhan dan berjanji jalan yang benar dan pasti ke sorga. Jadi bagi kita umat Kristen, perjalanan kita bukan saja benar ke sorga, tetapi juga sudah punya rumah kekal di sorga. Itu pilar yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi penopang untuk menguatkan fondasi kita. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu sudah rela mati menanggung hukuman dosa kita. Jadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita tidak lagi hidup sebagai orang yang hidup di bawah kutuk. Kalau kamu mencuri, kamu dipotong tangannya, kamu dicungkil mata dan segala macam. Tuhan sudah mengubah itu menjadi hukum kasih. Artinya begini, kita tidak mencuri, kita tidak menjadi koruptor, bukan karena kita takut dihukum Taurat, tapi karena kita mengasihi. Kita ketemu dompet berisi 5 juta. Itu jangan-jangan uang sekolah anaknya. Jangan-jangan dia mau bayar hutang juga. Wah, hore dapat. Padahal ada kartu nama di situ. Kita tidak mengambil uang itu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi orang itu kan.
Nanti anaknya nggak bisa. Sekarang ini saya udah pernah protes juga sih di sekolah yang anak saya sekolah. Seharusnya pembayaran uang sekolah tuh jangan menjadi syarat untuk PAS ya. Sekarang kan ya harus bayar dulu. Ya kalau anak-anak nggak bisa, kalau nanti rapot kan kita bisa bercibaku begitu cari duit. Tapi kalau udah nggak ikut PAS, nilainya di mana? Tiba-tiba saya pikir kapan PAS, tiba-tiba Jennifer bilang, Pak hari Senin PAS. Aduh, mesti bayar kok, nggak dia nggak ikut kan? Ya mesti bayar. Ya tapi ada aja cara Tuhan gitu. Tapi seharusnya mudah-mudahan ada sekolah yang dengar ini. Gak usah begitulah. Nanti kalau punya anak nanti tahu bagaimana. Ya kita percaya. Kita percaya bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita. Benar, Tuhan tidak mengurangi satu iota pun dari hukum Taurat. Memang tidak. Emang Tuhan bilang, oh sekarang boleh mencuri, oh sekarang boleh berzina. Siapa yang ngomong begitu? Enggak. Kita tidak berzina, kita tidak berselingkuh bukan karena kita takut dihukum. Tapi kita jadi kelompok takut istri. Tapi karena kita mencintai istri kita kan? Karena kita mencintai suami kita. Jadi beda. Jadi memang benar, hukum Taurat itu tidak pernah hilang. Tapi kita melakukannya dengan kasih. Kita tidak usah bahas hukum Taurat. Yang penting tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati menanggung hukuman dosa kita. Tidak ada lagi penghukuman dosa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kutuk bagi setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang ketiga, ini penting. Pengorbanan Tuhan itu sudah membebaskan kita dari cengkraman kuasa iblis menjadi hamba Tuhan. Ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa menggadaikan dirinya, memutuskan untuk mengikuti iblis, mereka sudah menggadaikan kita semua masuk ke dalam kuasa iblis. Makanya setiap kita walaupun tidak berbuat dosa pun sudah berdosa, Bu. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan, karena kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dan upahnya sama. Upah dosa adalah maut. Jadi pengorbanan Kristus itu pun sudah menebus kita. Ibarat kita gade barang di pegadaian, kan mesti dibayar kan? Tapi ternyata kita nggak bisa bayar dengan uang, kita tidak bisa bayar dengan emas, perak, dan permata. Tapi Kristus membayar dengan darahnya yang mahal. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah ditebus. Nah ini seringkali ungkapan ini suka keliru. Yang Tuhan tebus itu kita, bukan dosa. Kadang-kadang kita ditebus, ngapain tebus dosa? Tebus dosa berarti kita ambil dosa buat kita. Yang ditebus kita, hutangnya itu dibayar udah. Tapi yang ditebus kita. Kristus membayar hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal. Makanya dalam 1 Korintus 6 ayat 20 katakan bahwa dia sudah membayar kita lunas. Orang yang berada dalam kuasa iblis, maka dia menghambakan diri kepada iblis. Dan iblis itu bapa segala pendosa. Jadi kalau kita mengaku kita percaya Kristus, firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18 dan ayat 21 dikatakan bahwa kita sudah ditebus menjadi hamba Tuhan untuk menghambakan diri kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara tahu kalau kita mengaku diri Kristen, melayani, siap melayani, sudah aktif melayani, namun tetap hidup dalam dosa, saudara tahu iblis ketawain kita. Gak kan, nanti aja satu saat Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ingat kan? Matius 7 kan? Aku tidak mengenal engkau sih, hebat sih, bisa menyembuhkan orang, doakan orang, KKR luar biasa, hadir puluhan ribu orang, tapi I don't know you. You tetap jadi hamba iblis. Banyak contoh. Ya, kita bisa lihat banyak contoh. Aktif.
Ya ini sudah menjadi viral juga dan sudah tahu. Pernah dengar namanya Jimmy Swaggart? Wah, luar biasa. Kalau nyanyi apa nih? I only want Jesus love me. Oh, suaranya keren banget. Sudah tahu? Sudah aktif melayani. Suka nonton video porno. Koleksi gambar-gambar porno. Jemaat sih nggak tahu. Jemaat sih nggak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, sempat anjol kan? Pelayanan sempat anjol. Tapi ya puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh, jangan kita mencibir dong. Jemaat yang jatuh kita berdoa. Kan pintu anugerah tetap masih terbuka kan? Tetapi kita harus ingat bahwa kita itu sudah menjadi hamba Tuhan yang fokusnya menghambakan diri kepada Tuhan. Menghambakan diri kepada kebenaran. Dalam hidup kita hanya pikirkan dan lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia dengan hati yang tulus. Itu pilar yang ketiga. Lalu apa lagi? Kita bukan saja dibebaskan Tuhan dari kuasa iblis masuk sebagai hamba Tuhan, tapi kita dimasukin Tuhan juga menjadi warga kerajaan sorga. Saya pernah ceritakan ada seorang bapak umur 50-an tahun sudah jadi majelis gereja bertahun-tahun. Saya bikin grup namanya Kita Warga Kerajaan Sorga. Lalu beliau ya saya, Pak, apa benar kita warga kerajaan sorga? Katanya tiap hari baca Alkitab, renungan. Saya bilang, Bapak percaya nggak firman Tuhan? Ya, kadang-kadang kan kita tidak sungguh-sungguh percaya kan? Tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Filipi 3 ayat 20 berkata bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Nah, kalau percaya Yesus, kau jadi warga kerajaan sorga. Oh iya, saya harus ngomong ini apa adanya. Kenal kita mengatakan demikian. Kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Ya saya nggak tahu nanti pemimpinnya siapa ya, terserahlah. Kita berdoa aja, ya. Yang penting presiden kita tidak berubah, Tuhan Yesus. Amin. Iya, nggak pernah berubah, ya. Udah nggak ada pemilu-pemilu lagi. Dia raja segala raja, Alfa dan Omega. Dan kita yang percaya pada Kristus, kita menjadi warga kerajaan surga. Makanya kadang-kadang, nih ada nopi sini, lucu ya, nyanyi terus ya, nyanyi terus. Orang Kristen tuh meninggal nyanyi, lahir nyanyi. Kapan sedih-sedihnya? Waktu istri meninggal saya diberkati juga harus siapkan khotbah itu, dan saya sendiri suka cita gitu ya. Akhirnya dibukakan, ya benar ya. Mau menikah di sana dia udah disambut dengan sukacita, kita masih ya kita harus sedih lah, masa nggak sedih orang yang kita cintai. Tetapi ada sukacita di tengah-tengah kesedihan itu, ada sukacita yang besar. Yang penting kita bagaimana tetap bertahan sampai akhir hidup kita, supaya kita juga disambut. Kita memang belum di sorga. Kita menjadi warga kerajaan sorga di bumi, karena memang area kerajaan sorga itu bukan saja di sorga kan, karena Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Dan kita yang percaya dan masih hidup, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga yang ada di bumi. Adalah satu kebodohan kalau kita sudah menjadi warga kerajaan sorga di bumi. Contoh gitu, kalau saudara menjadi representatif kedutaan di Indonesia, katakan di sebuah negara, ya kita tetap menjadi warga negara yang sana kan, status kita sama. Kecuali saudara membelot, nah itu kesalahannya sendiri. Jadi pilar yang keempat yang harus kita pegang dalam diri kita, bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Ternyata bukan itu saja. Ternyata bukan itu saja. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya tidak ngomong politik ya, cuman saya kutip aja. Ada sebuah gereja di Solo ya, di Segel. Terus Mr. Gibran datang, dia copot itu. Dia copot itu Segel gitu. Dia bilang, copot itu, ibadah. Wih, kenapa? Babe gue kan presiden, ya kan? Siapa mau lawan? Kan kira-kira begitu.
Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita itu anak Tuhan. Ada nggak bapak-bapak di sini yang lihat anaknya sepatunya sobek, biarin aja, itu bapak gila namanya, ya kan? Iya kan? Anak-anak sekarang memang senang yang sobek-sobek gitu ya, celananya juga sobek, sepatunya sobek. Tapi orang tuanya pasti masa begitu sih, ya kan? Nah, orang tua di dunia aja nggak tega lihat anaknya begitu, apalagi bapak di sorga. Adakah bapak di dunia ini kalau anaknya minta ikan kasih ular? Itu bukan gila lagi tuh. Gila tingkat tinggi. Dikasih minta ikan, dikasih ular. Apalagi bapak di sorga. Makanya orang Kristen itu kalau ibadah jangan bimoli. Bibir monyong 5 cm. Sukacita, nggak ada duitnya sudah tetap sukacita aja. Ya. Paling kan lumayan kan setiap hari Minggu makan nasi goreng lah, kenyang juga. Ya, pilar yang kelima yang harus kita miliki dalam hidup kita dan harus kita yakin, jangan ragu. Emang kita anak Tuhan. Ada jemaat kami kan banyak yang pemulung. Pak, saya udah berusaha dari pagi sampai malam masih, ya cuma segini-segini aja. Tenang bro. Kalau semua jadi orang kaya, siapa yang mau melayani orang-orang yang susah? Ya bersyukur. Tuhan mengutus kita. Sangat mungkin saudara yang pemulung yang hidupnya susah, jangan-jangan rumahnya indah di sorga. Kan hidup di dunia ini kan hanya sementara. Setia aja, lakukan aja. Susah-susah kan tetap hidup juga. Kemarin saya melayani di Tanah Abang. Cukup banyak yang datang ya. Saya juga bawa duit pas-pasan dan saya mau, karena yang datang kunjungan nggak bawa nasi, bawa ntar kita ada kebagian juga sembako. Tapi dia nggak bawa nasi, jadi udah tunggu sampai jam 1 kan. Aduh, saya bilang hampir ada 40 orang. Saya mau tanya kira-kira nasi bungkus berapa ya. Saya takut kemahalan, ini nggak cukup, udah tanya tapi nggak bisa kan. Tiba-tiba saya Bayu, yuk sini, yang paling murah deh, yang penting kenyang. Yang penting kenyang lah, kasih telur gitu deh, 12.000. Kebayang. Akhirnya beli nasi 12.000, udah makan kenyang. Begitu datang nasinya banyak banget, nasi banyak, udah ada nasi, udah ada telur, ada sayur, kenyang juga. Ya sebenarnya Bapak Ibu Saudara di sini sih nggak mahal-mahal amat ya. Nah saya pernah ceritakan juga, mana opung di belakang. Di Tanah Tinggi pernah saya bilang, Bapak Ibu, aduh saya cuma bisa kasih 10.000 loh, aduh ya, banyak begitu kan. Setiap kali ibadah berapa orang opung? 90 orang kan, lumayan 10.000 kan juga lumayan. Belum lagi pengerja kan. Tapi saya kasih 10.000. Ada ibu-ibu bilang, Pak, lebih baik 10.000 daripada nasi kotak. Dia bilang, kan kotak kan kita nggak makan. Habis 20.000, cuma saya sendiri yang makan. Bapak tahu, dengan 10.000, saya bisa makan 2 hari, 3 hari. Hah? 10.000 makan 2 hari, 3 hari, bagaimana caranya? Itu sudah beberapa tahun yang lalu, di mana telur kan masih berapa belas ribu kan. Dulu kan ada yang telur sampai 16 sampai 18 pada saat itu. Lalu dia itu, Pak, 10.000. Kita tuh, dia bilang, kita suka dapat ya nasi-nasi, beras-beras, ada kan? Raskin ya kalau nggak salah. Ya kalau beras kita dapatlah, tinggal pakai tungku, masak gitu. Jadi dia bilang gini, 10.000 Pak. Kita bisa beli telur itu bisa 10 biji. Pada zaman itu ya. Satu hari saya pakai 3 telur, pakai sayur, jajar, beli kecap, jadi pakai nasi. Bisa 2-3 hari kan? Wah, saya pikir benar juga. Emang segitu kan? Telur dadar kalau 3 biji udah lumayan, ini ibu-ibu paling tahu. Lumayan, dia dengan cuma 1-2 orang anak kan bisa makan. Pada nasi kotak kita kasih yang, ya kotaknya aja udah berapa? Mungkin 2.000 kali ya. Belum lagi sayur kadang-kadang nggak dimakan juga. Sambal apalagi sekarang ini. Mahal kan, cabai mahal kan? Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa ya bersyukur aja. Sampai ada jemaat bilang gini, Pak, saya waktu itu kelaparan lagi mulu nggak dapat duit.
Saya bilang, Pak, nanti kalau misalnya ya saya imani ya, ini kalau Bapak lapar, Bapak ke warteg aja ya. Warteg aja suruh telepon saya. Saya bilang, udahlah kasih nasi telur lumayan. Saya nggak miskin juga kan. Ya, begitu. Sebenarnya kan untuk makan segitu kan sebetulnya nggak banyak. Makanya saya pernah bikin surat kepada PJ, PJ gubernur. Katanya anggaran kalian sampai 40 triliun untuk orang miskin. Itu masih puluhan ribu miskin. Mereka nggak butuh banyak, punya hati nggak untuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Apalagi ya? Jadi menyimpang ya. Ya. Oh, sudah menjadi warga kerajaan surga, anak Tuhan. Oh ya. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita menjadi warga kerajaan surga, kita menjadi anak Tuhan, dan ini penting. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa memang benar kan kita belum di surga kan? Tapi tanamkan dalam hati dan pikiran kita dengan yakin sungguh bahwa perjalanan hidup kita ini sudah benar dan pasti ke surga. Mungkin kita akan ketemu dengan jembatan yang rusak yang menurut kita rusak. Ketika dalam perjalanan hidup kita menghadapi begitu banyak tantangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, tetapi kita percaya bahwa perjalanan hidup kita sudah benar dan pasti ke surga. Waktu saya siapkan bagian ini, saya ingat ilustrasi burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana cara burung Raja Wali mendidik anak-anaknya? Dia buang anaknya dari ketinggian, pasti anak terus dia ditangkap. Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kita melewati seperti itu. Apa Tuhan kalah dengan burung Raja Wali? Tidak. Kadang-kadang kita seperti tercongkir balik. Tapi ingat firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yakinlah dan jangan ragu bahwa perjalanan hidup kita ini sudah benar dan pasti ke surga. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berjalan saja, sekalipun melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ada gada Tuhan, tangan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa perjalanan hidup kita pasti mulus-mulus saja, tidak. Tapi saya berani yakinkan bahwa perjalanan hidup kita seburuk apapun yang kita jalani, ada Tuhan, Bapa kita yang selalu menyertai kita. Perjalanan hidup kita ini sudah benar dan pasti ke surga. Dan pilar yang ketujuh yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita, di dalam diri setiap kita ada Tuhan. Di dalam diri setiap kita, mau itu pendeta, mau itu penatua, mau itu jemaat biasa, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya kuasa yang sama. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kita hikmat dalam menghadapi pergumulan seberat apapun. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengalami pergumulan hidup yang berat, jangan buru-buru tanya pendeta. Jangan buru-buru cari pertolongan orang lain. Cari Tuhan dalam berbagai hal. Dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah pekerjaan. Tuhan itu konselor terbaik untuk masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun. Bisa saja Tuhan dalam hikmatnya menuntun kita untuk berbicara dengan seseorang.
Karena kalau saudara tiba-tiba belum tentu teman baik itu bisa menolong kita loh. Kita punya masalah berat di dalam hidup kita dan kita mau cerita langsung, kita tidak tanya Tuhan, kita langsung menceritakan kepada teman yang menurut kita baik. Tiba-tiba masalah kita didengar orang lagi. Lu jangan ngomong ya, kata teman, jangan ngomong ya, jangan ngomong. Akhirnya semua jangan dikasih tahu. Tanya Tuhan dulu. Saya ulangi, Roh Kudus yang ada dalam diri pendeta itu sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri setiap jemaat. Kalau ada pendeta yang protes, suruh baca firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 17-18. Jelas. Dan ternyata memang saya menemukan ada banyak suami-suami yang takut tumpang tangan istrinya. Saya di mimbar ini saya harus katakan, banyak suami-suami yang takut tumpang tangan istrinya, akhirnya serahkan ke pendeta, bukannya tumpang tangan, tetapi banyak istri-istri jemaat selingkuh dengan pendeta. Oh, saya ngomong terus terang. Karena merasa bahwa pendeta yang lebih tepat untuk mendoakan. Saya sudah berkali-kali ingatkan ini bahwa setiap kita punya kuasa yang sama. Tumpang tangan, jangan tepuk. Tumpang tangan istri, tumpang tangan suami, tumpang tangan anak-anak. Karena kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Dan pilar yang terakhir sementara ini, saya nggak tahu kalau nanti Tuhan bukakan lagi, paling tidak 8 pilar ini cukup untuk kita bisa menjadi penopang yang kuat. Jangan pernah ragu untuk percaya bahwa ada rumah kekal kita di sorga. Ada lagu apa nih? Di seberang rumah kekal gimana? Ada lagu yang tentang rumah kekal gimana? Yang pasti gini, di seberang sana air mata telah lenyap, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Kematian bagi orang percaya bukan akhir dari segala-galanya, tapi kematian bagi setiap orang percaya adalah awal dari kehidupan yang baru bersama Bapa di sorga. Milikilah 8 pilar yang kuat dan kokoh dalam hidup kita, dan kita akan kuat dalam menghadapi tantangan seberat apapun. Tuhan memberkati. Amin. Kita ingin lagu, coba Judik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
dengan segala keterbatasan hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan, untuk meyakinkan setiap kami untuk sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus telah rela berkorban untuk menanggung hukuman dosa kami, sehingga kami bebas dari kuasa iblis dan menjadi hamba Tuhan. Bahkan Tuhan sudah pindahkan kami masuk kerajaan sorga. Bahkan lebih dari itu, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya kalau Bapa di bumi saja tidak pernah merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Kami mengucap syukur bahwa perjalanan hidup kami karena iman kami kepada Kristus, perjalanan hidup kami sudah benar dan pasti ke sorga. Dan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk terus menolong kami menghadapi pergumulan seberat apapun. Bahkan Roh Kudus memampukan kami menang dari kuasa iblis. Dan kami percaya bahwa kami telah memiliki rumah kekal di sorga. Meteraikan kebenaran firman dalam hati setiap kami, dan mampukan kami bukan saja mengerti tetapi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami menerima firman ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.